Gue yakin, banyak banget nih dari kalian yang sebenarnya tuh udah punya niat kuat buat ngerjain sesuatu yang produktif. Entah itu ngerjain tugas kuliah atau kerjaan, mulai belajar skill baru nih, biar makin naik level, nambah kosakata biar kelihatan makin pinter, atau cuma sekadar beres-beres kamar yang udah kayak kapal pecah. Tapi lucunya tuh begitu lo duduk nih, lalu tarik napas yang belum juga 2 menit, tangan lo otomatis nyari HP dan buka TikTok, lalu lo bilang nih, gak apa-apa deh, ini mah bentar doang. Lo cuma butuh 5 menit buat refresh otak. Tapi endingnya, lo malah keasikan scroll sampai gak kerasa waktu hilang. Dan tahu-tahu lo malah udah ketiduran dengan HP yang masih nyala di tangan. Akhirnya lo gak belajar apa-apa, gak nyelesain apa-apa, dan begitu bangun, yang ada malah kesel sendiri. Kayak, lah kok gue bisa sih kejebak sama kebiasaan nunda-nunda beginian? Tapi bagian paling ngeselinnya adalah, besoknya lo ngulang lagi. Persis pola yang sama. Kayak lo tuh udah tahu itu jebakan, tapi tetap terjun dengan elegannya. Pertanyaannya, kok bisa sih kita jadi begitu? Kenapa kita bisa dengan mudahnya ngepost kerjaan yang jelas-jelas penting, padahal dalam hati kecil kita udah teriak, bro, itu harus lo kerjain sekarang juga. Tapi tetap aja, entah kenapa, jari kita lebih cepat buat klik aplikasi hiburan daripada buka laptop atau buku. Seolah-olah otak kita tuh udah punya autopilot khusus buat menunda pekerjaan. Terus muncul deh pertanyaan besar, yaitu gimana sih caranya biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama lagi? Nah, itu yang bakal gue kupas tuntas di video kali ini. Gue pengen banget setelah lo nonton sampai habis, lo tuh bisa bilang, oke, mulai hari ini nggak ada lagi kerjaan numpuk cuma gara-gara gue males gerak atau kebanyakan alasan. Karena tujuan gue tuh simple banget, biar hidup lo lebih rapi dan tentunya bisa lebih teratur. Rano Sendekia. Sebelum kita ngomongin cara berhenti menunda, kita harus paham dulu nih, kenapa sih otak kita begitu gampangnya ngeklik tombol menunda itu. Kita perlu ngerti akar masalahnya, supaya bisa benar-benar ngatasin, bukan cuma nutupin gejalanya. Banyak banget orang yang berasumsi kalau seseorang suka menunda pekerjaan berarti dia pemalas, kurang disiplin, atau nggak punya niat kuat. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Menunda pekerjaan itu tuh bukan soal kemalasan, tapi lebih ke masalah yang lebih dalam, termasuk faktor psikologis yang sering kita nggak sadari. Dari beberapa artikel dan buku yang pernah gue baca, mengatakan kalau menunda itu pada dasarnya adalah bentuk penghindaran, dan bukan sekadar menghindari kerjaan ya, tapi menghindari emosi negatif yang muncul saat kita menghadapi tugas itu. Contohnya, ketika lo udah niat mau belajar buat ulangan besok, tiba-tiba muncul rasa takut. Gimana kalau yang gue pelajarin malam ini malah nggak keluar besok? Atau aduh, gue kan pelupa, bisa nggak ya gue ngerti semua ini? Nah, otak kita itu otomatis merespon perasaan negatif tersebut. Karena secara alami otak itu tuh didesain untuk menjauh dari hal-hal yang dianggap mengancam atau bikin kita nggak nyaman. Jadinya dia kasih sinyal kayak, udahlah, tunda dulu aja deh, kita cari yang lebih enak aja. Inilah alasan kenapa lo cenderung mengambil jalan pintas alias menunda-nunda sesuatu. Dan emosi negatif itu tuh bukan cuma soal takut gagal atau kurang percaya diri. Bisa juga karena stres, kecemasan, atau karena lo udah nganggep tugas itu berat dan gak sesuai sama energi lo saat itu. Karena kita gak mau ngerasa stres, otak akhirnya mencari pelarian yang bikin nyaman. Tapi ujung-ujungnya malah scroll TikTok dan nonton video random gak jelas, atau buka sosmed yang sebenarnya gak ada manfaatnya juga sih buat hidup lo. Coba deh, kalian jujur aja, siapa di sini yang pernah mau ngerjain sesuatu tapi tiba-tiba tangannya tuh kayak autopilot buka Instagram atau TikTok? Terus akhirnya kerjaan yang harusnya kelar malah jadi batal total. Kalau pernah, tulis di kolom komentar, apa yang biasanya bikin lo terdistraksi? Dan gimana cara lo berusaha berubah dari kebiasaan itu? Nah, jadi intinya tuh, tanpa kita sadari, otak kita sebenarnya lagi berusaha melindungi kita dari hal-hal yang dianggap nggak nyaman. Bukan karena kita malas, bukan karena kita nggak punya niat, tapi karena kita nggak siap, atau nggak mau menghadapi rasa khawatir, cemas, atau tekanan yang muncul dari tugas itu. Otak itu tuh kayak bilang, itu bikin lo nggak enak hati, mending jauhi dulu deh. Dan karena sinyal itu terus muncul, kita akhirnya terbiasa menunda. Padahal efek jangka panjangnya jelas. Kerjaan jadi numpuk, pikiran jadi mumet, dan rasa bersalah makin gede. Tapi ya itu tadi, semua dimulai dari reaksi otomatis otak yang berusaha ngehindarin perasaan negatif. Nah, sekarang kita udah ngerti akar masalahnya. Kita tahu kenapa kita sering banget kejebak dalam pola menunda.
Pertanyaannya sekarang adalah, gimana sih cara beresinnya? Gimana caranya biar kita bisa motong rantai penundaan ini dan mulai gerak tanpa nunggu mood atau motivasi nyampe duluan? Itu yang bakal gue bahas selanjutnya. Rasa nggak enak atau pandangan negatif terhadap sebuah tugas itu sebenarnya beda untuk setiap orang. Masalahnya, sering banget kita nggak sadar apa sih hal negatif yang kita tempelin ke tugas itu. Tanpa disadari, label negatif itu bikin otak kita otomatis pengen ngilangin atau ngehindarin tugas tersebut. Misalnya, ada satu tugas yang selalu lo tunda. Coba tanya diri lo, perasaan apa yang bikin lo males mulai? Apakah karena tugasnya kelihatan terlalu berat? Lo takut hasilnya jelek? Atau mungkin karena lo perfeksionis dan sering mikir kalau semuanya harus sempurna sejak awal? Coba deh tulis di kolom komentar. Tipe pikiran negatif apa yang biasanya nempel di tugas-tugas yang lo hindarin? Karena setelah kita ngerti sumber emosinya, barulah kita bisa bedah satu-satu cara ngendaliinnya. Kalau masalahnya adalah lo ngerasa tugas itu terlalu berat, lo harus sadar satu hal. Otak tuh jago banget melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya nggak seburuk itu. Misalnya, lo punya tugas nulis laporan, tapi di kepala lo udah kebayang adegan horor. Lo bilang ini pasti ribet banget, nulisnya panjang banget, capek banget pokoknya. Padahal, begitu lo mulai, ternyata nggak separah itu. Bahkan kadang jauh lebih gampang daripada yang lo bayangin. Makanya nih, langkah pertama yang harus lo lakukan untuk ngeset ulang mindset lo itu adalah jangan fokus ke keseluruhan tugasnya. Jangan mikir gue harus nulis 10 halaman. Karena itu bikin mental lo drop duluan. Fokus aja ke langkah pertama. Kayak, oke, gue mulai dengan nulis 1 paragraf dulu udah. Terus, lo bisa pakai juga yang namanya aturan 2 menit. Janjiin ke diri sendiri, gue kerjain ini 2 menit aja deh. 2 menit itu ringan, gak ngintimidasi, dan bikin otak ngerasa aman. Dan lucunya, ketika lo udah mulai, biasanya tuh lo malah lanjut tanpa sadar, karena momentum itu udah kebentuk. Jadi sebenarnya, yang berat itu bukan tugasnya, tapi langkah pertamanya. Begitu mulai, sisanya bakal ngalir. Gue paham banget pasti di kepala lo sering muncul bisikan nyebelin. Kayak, gimana ya kalau hasilnya jelek? Gimana kalau gue nggak bisa? Atau nanti kalau gagal gimana? Pikiran-pikiran kayak gitu tuh beneran bisa bikin lo berhenti sebelum sempat mulai. Tapi ada satu trik simple yang bisa banget ngebantu lo. Ganti pertanyaan negatif itu dengan pertanyaan positif. Dari yang tadinya gimana kalau gue gagal, jadi gimana kalau gue berhasil? Dari gimana kalau gue jelek hasilnya? Jadi gimana kalau ternyata gue jauh lebih jago dari yang gue kira? Lo harus ingat satu hal penting, yaitu semua hal yang dikerjain pertama kali itu hampir pasti nggak sempurna. Bahkan orang-orang hebat yang lo lihat sekarang pun dulu pernah mulai dari hasil yang acak-acakan, berantakan, dan jauh dari kata bagus. Tapi mereka berkembang karena mereka mau mulai dulu, bukan karena mereka langsung jago. Jadi, ketika pikiran lo mulai nakutin lo pakai skenario gagal, balikin dengan skenario berhasil. Lo harus tahu nih, perfeksionisme itu sebenarnya cuma perangkap yang kelihatan keren dari luar, tapi isinya penuh ketakutan. Banyak orang mikir, kalau jadi perfeksionis, berarti lo punya standar tinggi. Padahal kenyataannya, sering banget perfeksionisme itu cuma bentuk lain dari rasa takut. Takut gagal, takut hasilnya jelek, takut gak sesuai ekspektasi orang lain. Akhirnya apa? Banyak yang malah nggak mulai-mulai, bukan karena nggak bisa, tapi karena nunggu momen sempurna. Ada satu kutipan keren dari buku Atomic Habits. Jangan fokus ke tujuan, tapi fokus ke sistemnya. Artinya, jangan terlalu ngejar hasil akhir yang harus sempurna, tapi fokus aja ke langkah-langkah kecil yang bikin lo bergerak menuju tujuan itu. Jadi kapanpun lo mulai ngerasa pusing, overthinking, atau mumet sama tugas lo, coba tanya ke diri sendiri. Konotasi negatif apa sih yang gue tempelin ke tugas ini? Begitu lo sadar akar emosinya, lo bisa mulai introspeksi dan ngeriset pikiran lo. Langkah keduanya adalah stop bergantung sama perasaan. Ini nih kesalahan paling umum. Banyak orang nunggu mood bagus atau nunggu rasa rajin datang dulu sebelum mulai kerja. Padahal, nunggu mood itu sama aja kayak nunggu hujan turun pas lagi kemarau panjang. Nggak pasti, nggak jelas kapan datang, dan seringnya bikin lo nggak ngapa-ngapain. Kalau lo selalu nunggu perasaan lagi semangat, lagi mood, atau lagi niat, ya jelas aja tugas lo nggak akan lo kerjain dan nggak akan selesai. Jadi, mulai sekarang,
Jangan kasih perasaan lo hak veto atas hidup lo. Mulai dulu aja, mood bisa nyusul belakangan. Nah, setelah lo paham bahwa perfeksionisme dan nunggu mood itu cuma jebakan halus yang bikin lo berhenti melangkah, sekarang lo tinggal ambil kendalinya balik. Intinya, aksi kecil yang konsisten selalu lebih kuat daripada rencana besar yang gak pernah dieksekusi. Lo gak perlu sempurna, lo cuma perlu mulai. Semakin sering lo ngelawan dorongan buat menunda, semakin kuat mental anti prokrastinasi yang lo rasain itu ke depannya. Sekarang lo udah punya bekal. Lo ngerti akar masalahnya, lo tahu cara ngehandle emosi negatifnya, dan lo tahu gimana ngelawan perfeksionisme serta mood yang gak jelas datangnya. Tinggal satu hal yang menentukan lo mau mulai hari ini atau nunggu sampai semuanya numpuk lagi. Jadi, itu dia cara sederhana tapi powerful buat ngebongkar kebiasaan menunda yang selama ini ngehambat hidup lo. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat dan bikin lo lebih ngeh sama perilaku lo sendiri, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Biar gue makin semangat bikin konten edukasi dengan nuansa misteri yang relate sama kehidupan sehari-hari lo. Dan tulis juga di kolom komentar hal apa yang paling sering lo tunda dan langkah apa yang bakal lo coba mulai hari ini. Gue tunggu cerita lo karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil.